Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrido Sumardi dari kelas IB5A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tiga materi pokok mengenai pengembangan sistem informasi. Yaitu yang pertama adalah mengenai penyebab, masalah, dan kebijakan pengembangan suatu sistem informasi. Yang kedua mengenai perencanaan proyek pengembangan sistem informasi, dan yang terakhir adalah membuat estimasi anggaran suatu proyek sistem pengembangan sistem informasi. Langsung saja masuk ke materi pokok pertama yaitu mengenai penyebab, masalah, dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Nah, salah satu alasan diadakannya pengembangan sistem informasi yaitu pengembangan sistem informasi merupakan suatu proses untuk mengganti suatu sistem yang sudah berjalan di sebuah perusahaan menjadi sebuah sistem baru, atau mengembangkan sistem yang sudah berjalan di perusahaan tersebut menjadi sebuah sistem yang lebih baik lagi untuk digunakan ke depannya. Dalam proyek pengembangan sistem informasi ada 4 tipe proyek. Yang pertama itu proyek berasal dari klien yang ditawarkan oleh konsultan atau ke suatu konsultan atau kontraktor. Yang kedua, proyek muncul karena adanya tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Yang ketiga, proyek muncul karena adanya tawaran lelang. Dan yang terakhir, proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri, misalnya kebijakan dari manajemen tingkat atas untuk memperbarui sistem yang sudah ada. Itu merupakan salah satu proyek yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Selanjutnya adalah alasan mengapa pengembangan sistem informasi itu perlu dilakukan. Yang pertama yaitu timbulnya masalah pada sistem lama. Contohnya, sistem lama tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Sistem yang lama sudah tidak efisien dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan yang menggunakan sistem tersebut. Alasan yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesempatan usaha. Dalam suatu perusahaan, efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar. Artinya, waktu dalam mendapatkan informasi atau menghasilkan sebuah informasi itu sangat perlu. Makanya dilakukan pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dari sistem-sistem yang sudah berjalan. Alasan yang ketiga yaitu adanya instruksi perubahan, biasanya berasal dari pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir, adanya perkembangan teknologi. Tentunya dengan teknologi yang lebih maju, kecepatan informasi yang didapatkan akan lebih baik dan tentunya akan menghasilkan lebih banyak lagi manfaat bagi perusahaan. Nah, kebijakan mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih dengan menggunakan sistem yang lama. Beberapa hal yang menjadi penyebab kendala atau masalah suatu proyek, diantaranya adalah anggaran, yang kedua adalah jadwal, dan yang ketiga adalah mutu. Selanjutnya adalah mengenai proses perencanaan sistem. Ada 3 proses yang harus dilalui ketika merencanakan suatu sistem, yaitu merencanakan proyek sistem yang meliputi mengkaji tujuan, mengidentifikasi proyek-proyek sistem, menetapkan sasaran proyek-proyek sistem, menetapkan kendala proyek sistem, misalnya batasan biaya, waktu, umur, ekonomis, dan lain-lainnya. Kemudian menentukan prioritas proyek-proyek sistem, membuat laporan perencanaan sistem, dan yang terakhir adalah meminta persetujuan manajemen. Proses kedua yaitu mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Proses ini meliputi 2 tahapan, yaitu menunjuk tim analis, dapat berasal dari departemen pengembangan yang ada atau dari luar perusahaan, misalnya konsultan.
tahap kedua yaitu mengumumkan proyek pengembangan sistem. Jadi setiap komponen-komponen SDM yang ada di dalam tim harus tahu mengenai pengembangan sistem ini. Seperti apa sistem yang baru, apa yang diubah dari sistem yang lama, kemudian bagaimana cara menggunakan sistem yang baru ini, dan masih banyak lagi. Nah, proses yang ketiga yaitu mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan, meliputi beberapa tahap, yaitu yang mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek sistem, melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan yang terakhir meminta persetujuan manajemen. Nah, selanjutnya adalah mengenai perencanaan aktivitas proyek. Perencanaan aktivitas proyek merupakan proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapai. Tujuan dari diadakannya perencanaan proyek ini adalah satu, tentunya untuk memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kemudian, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga, dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang keempat, pendorong bagi perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Dan yang terakhir adalah pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Ada dua jenis perencanaan proyek, yaitu yang pertama perencanaan strategis dan perencanaan operasional, di mana di perencanaan operasional ini merupakan tahapan-tahapan rinci dari perencanaan strategis yang merupakan tujuan dari perencanaan tersebut. Yang menjadi kunci untuk semua rencana adalah memecahkan aktivitas yang diinginkan ke dalam sebuah bagian-bagian yang kecil. Salah satu diagram yang dapat membantu memecahkan aktivitas tersebut adalah Work Breakdown Structure atau WBS. WBS adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang dikerjakan. WBS ini dibuat untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa WBS perlu dibuat dalam suatu pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama yaitu mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Artinya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama pengembangan proyek itu sudah dibuat rinci dalam diagram WBS dan diharapkan tidak menyimpang dari kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat dalam diagram WBS. Kemudian yang kedua adalah untuk menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi atau bisa dibilang penting. Yang selanjutnya menanggulangi penyimpangan, di mana seperti yang dikatakan pada alasan pertama tadi, aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama pengembangan proyek itu tidak boleh keluar dari WBS. Kemudian yang terakhir sebagai alat kontrol. Selanjutnya mekanisme perencanaan proyek. Ada dua mekanisme, yaitu yang pertama perencanaan aktivitas proyek. Di perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi ini aktivitas-aktivitas itu dipecah dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Dan yang kedua, penentuan metode pengembangan sistem harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Contohnya dari metode SDLC itu, kemudian perencanaan aktivitasnya bisa dibuat dari metode SDLC itu. Yang pertama merencanakan proyek, kemudian
eh, analisis kebutuhan, kemudian penulisan program, testing, implementasi, maintenance. Nah, metode-metode yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi ini adalah beberapa contoh metode yang dapat digunakan. Ada metode SDLC yang tahapan pekerjaannya dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi dan metode dalam mengembangkan sistem tersebut. Sistem yang dibangun dengan menggunakan SDLC ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi masalah dan merancang sistem sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua ada metode RAD. RAD merupakan pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan cepat dan dengan menggunakan strategi seperti prototyping atau time boxing. RAD menekankan pada siklus pengembangan pendek, singkat dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini dan tentunya akan memakan biaya yang lebih besar daripada metode SDLC. Kemudian selanjutnya ada metode prototyping, metode spiral, metode fast, dan masih banyak metode yang lainnya. Ini merupakan sebuah contoh diagram dasar dari WBS untuk pengembangan proyek sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar. Terdapat 5 tahap: perencanaan proyek sistem, analisis kebutuhan, perancangan sistem, penulisan program, dan implementasi. Kemudian ini contoh WPS yang sudah di breakdown sampai ke tingkat 5. Ini merupakan contoh dari suatu desain struktur dari organisasi atau organisasi tata kelola dari proyek pengembangan sistem informasi Kabupaten, sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan pariwisata di Kabupaten Gianyar. Nah, yang terakhir adalah mengenai estimasi anggaran. Pengembangan sistem informasi tentunya dalam pengembangan sistem informasi tentunya akan ada anggaran yang terpakai, baik itu pengembangan sistem informasi dalam skala kecil maupun dalam skala besar, baik itu mengganti sistem yang lama dengan sistem yang baru maupun memperbaiki sistem yang lama. Nah, dalam pengembangan proyek sistem informasi, biaya terbagi menjadi 2, yaitu biaya langsung yang berkaitan dengan proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat, misalnya seperti gaji karyawan, pembelian barang proyek, kemudian pembelian peralatan-peralatan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu biaya tidak langsung yang berkaitan dengan proyek tapi tidak dapat ditelusuri secara tepat, misalnya tagihan listrik, kemudian biaya sewa kantor. Itu merupakan contoh-contoh biaya tak langsung. Nah, dalam pembuatan estimasi biaya atau anggaran pengembangan suatu sistem informasi, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu keadaan lingkungan sekitar perusahaan, kemudian kebijakan estimasi biaya, template, file proyek, kemudian informasi historis, pengetahuan tim proyek, pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya. Dalam poin ketiga ini, WBS juga lumayan berperan penting dalam pembuatan estimasi anggaran, karena dari WBS itu setiap tasnya memungkinkan untuk dibuat anggaran. Misalnya pada tas untuk melakukan wawancara bisa dihitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli alat, misalnya membeli alat tulis kantor, kemudian alat perekam suara dan lain-lainnya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah
rencana manajemen proyek mengenai jadwal, SDM yang digunakan, dan risiko yang akan dihadapi. Estimasi biaya atau anggaran dapat dilakukan dengan cara analogi, menggunakan biaya satuan sumber daya, menggunakan parameter, menganalisis dokumen lelang yang diserahkan oleh vendor, kemudian yang terakhir memberi cadangan untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam siklus proyek. Seperti yang dia jelaskan di awal tadi, sebuah proyek tentunya membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mengembangkan suatu sistem sampai dengan tahap akhir pengembangan. Menyusun anggaran proyek artinya menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau tas-tas yang sudah disusun dari WPS. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan tersebut adalah yang pertama, pernyataan cakupan proyek, yaitu WBS, tas dari WBS dan penjelasan-penjelasannya. Kemudian estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Kemudian jadwal proyek dan kalender sumber daya, dan yang terakhir adalah kontrak. Dalam pengembangan proyek sistem informasi, biaya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama biaya pengadaan atau procurement cost, merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem dioperasikan. Misalnya biaya konsultasi hardware, kemudian biaya pembelian hardware, biaya instalasi hardware, biaya modal pengadaan hardware, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya operasi atau startup cost. Ini merupakan biaya-biaya persiapan operasi yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan, berhubungan dengan semua biaya yang untuk membuat sistem siap untuk dioperasikan. Contohnya, pembelian perangkat lunak, instalasi perangkat lunak, persiapan personil, biaya reorganisasi, kemudian biaya manajemen dan staf yang dibutuhkan untuk pengadaan persiapan operasi. Yang ketiga adalah biaya proyek atau project related cost, berhubungan dengan biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Contohnya, biaya dalam tahap analisis, dalam tahap desain, dan tahap penerapan sistem. Yang terakhir adalah biaya operasi atau ongoing cost dan biaya perawatan atau maintenance cost. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi, serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan. Biaya operasi dan perawatan ini dilakukan secara rutin selama sistem itu masih berjalan di perusahaan tersebut. Contohnya, biaya perawatan perangkat keras, kemudian biaya perawatan perangkat lunak, biaya perawatan peralatan dan fasilitas, kemudian biaya manajemen yang terlibat dalam operasi, biaya kontrak, dan lain-lainnya. Ini merupakan contoh dari estimasi anggaran yang dibuat untuk sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar. Nah, sekian merupakan penjelasan mengenai 3 materi pokok, mulai dari penyebab masalah pengembangan sistem informasi proyek, kemudian perencanaan pengembangan sistem informasi proyek, dan yang terakhir adalah estimasi anggaran pengembangan suatu proyek sistem informasi. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.